Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah berturut-turut di babak pertama dan kedua, tim pria babak belur dihajar pecatur-pecatur wanita di turnamen Gibraltar Battle of the Sexes. Tentu kaum pria tidak mau kalah oleh wanita. Dan akhirnya mereka berhasil membalas di babak ketiga dan keempat. Tapi secara keseluruhan, tim wanita masih unggul dengan 1 poin. Mereka mempunyai 20,5 poin, sedangkan tim pria mempunyai 19,5 poin. Dan kita masih akan meneruskan seri saga dari perjuangan Iren Karisma Sukandar di turnamen ini yang tergabung di tim wanita. Di babak keempat tadi malam, Iren bertemu dengan Bilal Belacene, seorang Grandmaster asal Aljazair. Langsung kita ke atas papan. Iren di babak keempat ini pegang hitam dan lawannya Bilal mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas Iren dengan kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Iren kembali bermain dengan Nimso Indian Defense seperti dalam permainan di babak kedua saat berhadapan dengan Cowboy Afrika. Pada posisi ini banyak sekali kawan pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Pilihan utama adalah pion E3, menteri C2, pion F3, kuda F3, atau dengan gajah G5. Banyak sekali kawan pilihannya. Kalian bisa bermain dengan pion G3, A3, gajah D2 juga bisa menjadi pilihan bagi putih. Tapi Bilal pada posisi seperti ini kawan, memilih pion G4. Langkah pion G4 ini tidak ada dalam database permainan yang saya temukan di dua database besar kawan. Jadi ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah keempat ini. Dan kalau berhasil bermain dengan variasi ini, tentu nanti ini bisa jadi acuan atau variasi baru mungkin dengan nama Bilal Belacene atau variasi Belacene, memungkinkan untuk didaftarkan di ensiklopedia catur. Ide memainkan pion G4 ini atau pengorbanan pion G4 ini tentu ingin membuka lajur G kawan yang bisa ditempati oleh beteng putih yang kebanyakan hitam melakukan rokade pendek atau sekaligus mempersiapkan gajah untuk mengimbangi gajah petak terang hitam yang biasanya dalam permainan Nimso Indian Defense ini gajah terang hitam ini ditempatkan di Viacento B7 kawan. Yang sangat familiar juga dalam permainan Queen's Indian Defense menempatkan gajah terangnya di petak B7. Atau kawan, jika pion ini diterima oleh kuda hitam, ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk mendapatkan kontrol di petak pusat dengan pion-pionnya ini. Tentu apabila diterima di sini, setelah pion E4 dimainkan oleh putih, tentu membuka serangan bagi kuda hitam. Kuda jika ditarik mundur ke F6 kawan, maka pion E5 akan dimainkan untuk mendapatkan penguasaan ruang. Bila kuda ke E4 memberikan pressure bagi kuda putih C3, menteri bisa bergerak ke petak G4 menyerang pion untuk mendapatkan beteng sekaligus menyerang kuda. Kuda tentu tidak mempunyai tempat untuk balik lagi, dia pukul kuda C3 dan persiapan untuk memberikan discover check. Pion A3 mengancam gajah, gajah mungkin akan ditarik mundur ke F8 mempertahankan pionnya. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk pukul kuda ini, ataupun jika kalian mau juga tak ada masalah. Mungkin kalian bisa juga melanjutkan pengembangan gajah gelap untuk mengancam menteri. Menteri tidak mempunyai petak pelarian lagi kawan. Ada dua pilihan, ditutup dengan pion F6 atau menantang pertukaran gajah gelap di sini. Jika ditutup oleh pion yang ada di peta F6 ini merupakan langkah blunder kawan, akan bisa dipukul oleh pion E, akan memberikan discover attack nantinya. Kalian pasti akan kalah. Jadi langkah yang logis adalah menantang pertukaran gajah gelap. Dan setelah dipukul balik, kalian bisa pukul balik pion untuk mendapatkan beteng. Beteng digeser dan barulah kalian bisa pukul kuda yang ada di peta C3. Inilah kemungkinan yang bisa terjadi kawan apabila gambit pion G4 tadi diterima oleh hitam. Tapi menurut engine, dengan permainan seperti ini pun tak ada masalah bagi kedua pemain. Memang permainan agak sedikit terbuka bagi putih. Hitam akan sedikit telat untuk mengembangkan dua perwiranya di sini kawan. Tapi masih memungkinkan untuk dilanjutkan oleh kedua pemain di awal-awal permainan seperti ini. Inilah variasi yang mungkin terjadi apabila langkah gambit pion G4 ini diterima oleh hitam. Tapi Iren tidak menerima gambit ini kawan. Dia bermain dengan pion D5, tidak memberikan kesempatan pion E4 kawan. Di sini pion A3, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion,
dan pion D pukul pion C4. Selanjutnya adalah menteri A4 skak ditutup oleh kuda C6, menteri ambil pion C4, sekarang menteri ke D5. Langkah menteri D5 patut dipertanyakan juga pada posisi ini kawan. Iren sepertinya terburu-buru untuk menantang pertukaran menteri. Memang terlihat jika tantangan ini ditolak, Iren bisa mendapatkan beteng. Tapi pada posisi ini langkah rokade patut dipertimbangkan oleh hitam kawan. Mungkin Iren takut dengan pergerakan pion G4 tadi, yang bisa saja putih mempunyai kesempatan untuk memainkan pion-pion sayap raja tanpa mungkin melakukan rokade nanti. Mungkin karena itulah kawan, Iren berpikir sesegera mungkin dia ingin bertukar menteri untuk menetralisir permainan di sayap raja oleh putih. Dan ini tentu harus diterima kawan, kalau tidak diterima betengnya akan tewas. Dipukul balik menggunakan pion E, kembali membuat langkah tanda tanya dari Iren. Mungkin tujuannya memukul balik menggunakan pion agar gajahnya ini segera berkembang atau memberikan pressure bagi pion ini kawan. Tapi memukul balik menggunakan kuda merupakan pilihan terbaik. Dan kuda ini sekarang memberikan tekanan bagi pion C3 atau mengontrol peta-peta ini agar gajah peta gelap putih ini tidak mudah berkembang di peta-peta ini kawan. Tapi Iren memilih memukul balik menteri putih dengan pion E. Dan sekarang pion F3, pion G4 pun jadi aman. Gajah D7, gajah putih F4 menyerang pion diantisipasi dengan rokade panjang. Pion E3, pion H5 menantang, tantangan ditolak. Kuda mundur ke E8 dan gajah D3. Iren melanjutkan manuver kudanya ke D6 agar tetap aktif kawan, berada di pusat dan agar betengnya juga masih tetap terkoneksi. Tapi ini memberikan kesempatan bagi putih untuk merusak struktur pionnya dengan gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion C. Dan coba lihat sekarang kawan, hitam mempunyai pion double di lajur D, pion di lajur E kosong, pion di lajur C juga kosong. Tentu ini akan menjadi kelemahan bagi hitam. Ataupun juga bisa dimanfaatkan oleh hitam kawan jika putih di langkah-langkah berikutnya melakukan kesalahan. Putih melanjutkan pengembangan kuda E2, pion H4 mengontrol peta G3 agar kuda tidak bermanuver ke peta ini, tapi kuda bermanuver ke F4, sekarang kuda ke E7, lanjut Iren. Pion A4, pion A5, raja putih D2 dan gajah C6. Melangkahkan raja ke peta B8 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish. Nanti diikuti raja bergerak ke A7, beteng bergeser ke B8, pion siap didorong maju atau untuk bertarung jika memungkinkan. Tapi pada posisi seperti ini Iren memilih gajah C6 dan beteng G1, pion G6, gajah C2, selanjutnya raja C7. Beteng putih ke C1, beteng hitam B8, gajah D3, membackup peta B5-nya kawan. Ini terlihat Iren sepertinya akan bermain dengan pion B5-nya. Di sini raja mundur ke D8 dan beteng putih ke A2. Kalau beteng sudah naik seperti ini kawan, kemungkinan di beberapa langkah berikutnya akan ditumpuk. Beteng hitam E8 oleh Iren, gajah putih C2 dan kuda hitam C8. Beteng putih B1, raja hitam C7, beteng ditumpuk di lajur B. Selanjutnya Iren melangkahkan kudanya ke E7 dan raja putih E2. Posisinya masih sangat tertutup kawan. Di sini terlihat kedua pemain sepertinya sulit untuk membuat progres di langkah berikutnya. Mereka masih bermain di area pertahanannya sendiri dan beteng hitam C8, beteng putih naik ke B6, beteng hitam bergeser lagi ke E8. Raja putih F2, di sini kuda C8. Kembali Iren membuat langkah yang kurang akurat. Memang sangat logis langkah Iren ini diambil untuk mengancam beteng putih kawan. Tapi di sini dia meninggalkan pion yang ada di peta D5-nya. Melihat langkah kuda dari Iren ini, putih melihat kelemahan pada peta D5, memanfaatkannya dengan langkah pengorbanan beteng ke B5. Mengorbankan pertukaran beteng kawan, gajah bisa pukul beteng. Tapi kalau tidak dipukul beteng ini kawan, beteng ini mempunyai dua ancaman terhadap pion hitam ini. Pion di lajur D dan di lajur A. Kalaupun kuda ini bergerak ke peta E7 untuk membackup kembali pion pusatnya, beteng putih bisa mendapatkan pion yang ada di peta A5. Kalian bisa saja menantang pertukaran beteng di sini, tapi percuma. Nanti posisi putih masih tetap unggul. Di sini Iren langsung menerima pengorbanan beteng putih, tidak langsung dipukul balik oleh pion ataupun beteng. Kuda putih pukul pion B5 terlebih dahulu dengan tempo skak. Di
Di sini raja mundur ke D8, barulah sekarang beteng pukul balik gajah hitam. Dan Iren melanjutkan pion B6, gajah putih D3, selanjutnya kuda E7. Oleh Iren menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, putih memainkan kuda ke F6 menyerang beteng. Kenapa pada posisi ini putih tidak berani pukul pion ini kawan dengan beteng atau dengan kuda? Kan bisa untung satu pion jika dilanjutkan. Bisa untung satu pion untuk sementara kawan. Coba kita lihat saja. Jika putih ambil pion menggunakan beteng, ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk memberikan counter attack kawan. Tentu beteng akan dipukul balik oleh beteng hitam, kan masih bisa dipukul balik oleh kuda putih bang. Putih masih tetap aman. Kuda ini pun jika raja ini bergerak ke peta ini untuk mengejar kuda, kuda putih masih bisa lari bang ke peta C4 bang. Memang bisa lari, tapi ini akan memberikan kesempatan bagi kuda hitam, akan memberikan pressure balik bagi pion yang ada di peta E3 dengan betengnya atau mengincar pion ini. Pion putih C3 sudah tidak bisa di backup lagi kawan. Kalaupun kalian bermain dengan langkah ambil contoh gajah ke peta C2 atau kemana, dan selanjutnya kuda hitam akan mendapatkan pion di C3 dan hitam masih tetap unggul kualitas perwira kawan. Dan pasti dengan komposisi seperti ini, jika hitam tidak melakukan kesalahan lagi, hitam dapat dipastikan akan menang. Atau pada posisi ini kawan, jika pion ini diambil menggunakan kuda, apa jadinya? Maka selanjutnya raja hitam akan terlebih dahulu untuk naik, untuk mengancam kuda. Kuda mungkin bisa lari ke peta C4 kawan untuk menantang pertukaran beteng, langsung diterima oleh hitam pastinya. Atau pada posisi ini kuda ini lari ke peta D5 untuk skak, bisa dipukul oleh kuda hitam, masih bisa dipukul balik oleh beteng putih. Tapi yang perlu dilihat kawan, bahwa hitam akan mempunyai sepasang beteng melawan beteng plus gajah. Tentu hitam akan unggul nantinya. Dan sekarang coba lihat, beteng hitam ini mempunyai kesempatan untuk keluar memberikan serangan di peta B2 skak. Dan ditutup dengan gajah di E2. Di sini beteng satunya bisa bergerak untuk melindungi pion dari ancaman beteng putih. Dan selanjutnya kalian bisa melakukan langkah-langkah yang lain kawan. Hitam masih akan tetap unggul. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini kawan, saat kuda hitam ini menantang pertukaran kuda, meninggalkan pion yang ada di peta B6, putih tidak tertarik ambil pion ini, dia melangkah kuda ke F6 menyerang beteng. Beteng bergeser ke lajur H, dan sekarang pion E4 mulai mendorong pionnya kawan, karena hitam sudah tidak mempunyai pion pusat lagi di sini. Jadi putih sekarang mempunyai tempo untuk bermain dengan pion-pionnya ini yang sekarang cukup masif, siap untuk didorong di langkah-langkah berikutnya. Raja hitam C7 oleh Iren, gajah C4 menyerang pion di backup oleh beteng F8. Raja putih mulai maju, beteng hitam naik ke B7 dan beteng turun ke B3. Raja hitam B8, raja putih D3, raja hitam A7, dan sekarang pion F4 dibalas dengan beteng C7. Mungkin Iren mencoba mengeliminasi gajah yang cukup kuat ini kawan, agar komposisi perwira mulai berimbang lagi. Dan tentu saja ancaman ini dilihat oleh putih, gajah menghindar ke B5, Iren membalas dengan pion D5, membuat langkah pengorbanan. Pengorbanan diterima, pion E pukul pion D5, kuda Iren mendapatkan tempat di F5, dan di sini dibalas kuda E4, Iren menggeser betengnya ke D8, ingin mendapatkan pion D5 ini kawan setelah ditinggal kudanya tadi ke sini, dan di sini di backup oleh pion C4, Iren menggeser beteng ke E7 dan gajah bergerak ke C6. Beteng hitam ini sulit kawan untuk ditumpuk di lajur E yang terbuka ini karena adanya gajah putih yang menguasai diagonal ini, cukup kuat posisinya. Oleh karena itu, Iren berusaha untuk mengeliminasi gajah terang putih dengan beteng C7. Gajah kembali menghindar. Sekarang beteng bergeser lagi ke E7. Tidak banyak langkah yang bagus yang bisa dilakukan oleh Iren kawan. Di sini beteng turun ke B1 dan beteng kembali ke C7 oleh Iren. Melakukan langkah bolak-balik berharap remis memang sangat sulit kawan. Posisi hitam pada posisi ini sudah dalam posisi zugzwang dan kuda F6 oleh putih. Selanjutnya beteng kembali ke E7, kuda putih G4, raja hitam B8, kuda putih ke E5 mencari posisi yang lebih sentral, raja hitam ke C7 dan gajah C6 oleh Iren. Di sini beteng digeser ke B8, raja putih bergeser ke C3.
kuda hitam D6 oleh Iren mencoba ingin melakukan skak, dihadang oleh beteng E1, dan di sini kuda kembali ke F5, beteng naik ke E2, sekarang raja hitam ke D6. Di sini kawan, gajah ditarik mundur ke B5, sedang menyiapkan jebakan bagi Iren. Tapi Iren tidak melihat itu, dia melangkah beteng ke H8, terlebih dahulu pion H3 menghentikan laju pion, dan disinilah kuda bergerak ke G3 oleh Iren. Setelah tidak ada yang mengontrol peta G3, Iren mempunyai kesempatan melangkahkan kudanya untuk menyerang beteng. Sekali lagi kawan, setelah gajah tadi ditarik oleh putih di posisi ini, putih terlihat menyiapkan jebakan bagi hitam. Apalagi sekarang posisi kuda lompat ke peta G3 menyerang beteng, dia meninggalkan betengnya di sini. Dan disinilah momen-momen terbaik bagi putih untuk menghancurkan hitam. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya untuk memastikan kemenangannya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih pada posisi seperti ini? Apakah kalian melihat pion C5 ini bisa dimainkan oleh putih? Ya, benar kawan. Ini adalah langkah terbaik putih pada posisi seperti ini. Inilah yang dimainkan oleh Bilal. Sekarang posisi raja hitam tidak mempunyai banyak peta untuk melangkah kawan. Kalaupun mundur ke peta ini, pion ini akan dimainkan dan menggarpu beteng. Ataupun kalian mengambil pion ini, maka satu langkah skakmat di sini kawan. Di sini Iren menjawab dengan langkah pion B pukul pion C5. Tapi selanjutnya kuda putih ini lompat ke C4 skak. Dan putih akan mendapatkan beteng hitam di langkah berikutnya. Iren melanjutkan ambil pion D5, beteng pukul beteng, dan Iren melanjutkan pion C pukul pion D4 skak. Tapi selepas raja bergeser ke peta ini, ke peta D3, Iren menyerah di langkah ke-61 ini kawan. Sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Iren kawan. Ancaman berikutnya dari putih adalah beteng ke E5 skakmat. Atau beteng juga mengincar pion yang ada di peta F7 ini jika raja bergeser ke peta ini. Untuk menghindari ancaman skak di sini, raja nanti lari ke peta B4. Jadi pada posisi ini terserah kalian melanjutkan skak terlebih dahulu atau ambil pion ini terlebih dahulu. Tetap saja kawan, hitam akan kalah. Silakan otak-atik kelanjutannya sampai skakmat sebagai bahan latihan. Terlalu sekali kalau kalian kalah dengan komposisi seperti ini. Itulah kawan kekalahan pertama Iren Karisma Sukandar. Setelah berturut-turut di babak pertama kedua dia menang, di babak ketiga kemarin lusa dia remis, dan akhirnya di babak keempat ini dia kalah oleh Grandmaster asal Aljazair. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tetap utamakan kewajiban kalian kawan, jangan boros waktu untuk bermain catur terus-menerus. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.